Assalamualaikum Sobat Football United. Jadwal Manchester United untuk musim kompetisi 2025-2026 sudah keluar. Dan gue ingin membahas ya di video kali ini. Gue tidak akan menyebutkan secara lengkap per match ya, tanggal berapa, seperti apa. Tapi ada beberapa periode yang menurut gue menarik dan menurut gue juga krusial ya. Jadi Liga sendiri ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus. Manchester United akan bermain kandang dulu di Old Trafford. Menghadapi siapa? Menghadapi Arsenal. Tim yang beberapa musim terakhir ini cukup konsisten berada di papan atas, bahkan berada di perburuan gelar juara Premier League. Ini akan menjadi lawan pertama Manchester United di Old Trafford. Menurut gua, pertandingan menghadapi Arsenal ini akan sangat penting sekali ya. Ini akan menjadi pertandingan pertama menghadapi tim yang menurut gua sangat kuat di Old Trafford. Ini akan menjadi semacam kayak kunci bagi Manchester United untuk mengarungi paling tidak 9 pertandingan selanjutnya sampai dengan akhir Oktober. Kalau Manchester United bisa mendapatkan hasil positif menghadapi Arsenal di partai pembuka, ada peluang Manchester United ini bisa memiliki peringkat yang lebih baik, lebih bagus di awal kompetisi, terutama di 9 atau 10 pertandingan awal. Dan menurut gua ini penting. Di 9 pertandingan awal Manchester United di Premier League di bulan Agustus, September, dan juga Oktober, gua menilai atau melihat ya, ada setidaknya 4 tim kuat yang akan dihadapi oleh Manchester United. Selain Arsenal di tanggal 17 Agustus, Manchester United akan tandang ke Etihad, Manchester Derby menghadapi Manchester City, lalu akan menghadapi Chelsea di Old Trafford di tanggal 20 September, lalu di tanggal 18 Oktober Manchester United akan menantang juara bertahan Liga Premier Inggris, Liverpool ya, tanggal 18 Oktober ini di Anfield. Jadi 4 pertandingan ini menurut gua langsung harus dihadapi oleh Manchester United di dalam 10 atau 9 pertandingan awal. Jadi ya menurut gue ini akan sangat menarik sekali karena Manchester United musim ini sangat berantakan. Ada ekspektasi, tentu saja pengharapan dari fans ya, Manchester United ini bisa memperbaiki keadaan, mendapatkan posisi yang lebih baik lagi di Liga Premier Inggris. Dan ini harus langsung dilakukan menurut gue bahkan dari 9 pertandingan awal. Jadi ini merupakan tolak ukur juga dengan segala yang terjadi di bursa transfer misalnya dan lain-lain. Ya, pembuktian secara awal paling tidak ini akan dilihat di 10 pertandingan awal. Dan menghadapi Arsenal, Manchester City, Chelsea, dan juga Liverpool, ini bukan hal yang mudah. Bahkan dari musim lalu ataupun musim sebelumnya ini juga menjadi pertandingan yang keras, katakanlah seperti itu, bagi Manchester United. Sehingga wajar jika fans ya akan berharap di 4 pertandingan tersebut Manchester United bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Menghadapi Arsenal misalnya di kandang sendiri berharap kemenangan. Menghadapi Manchester City di Etihad, musim lalu Manchester United berhasil meraih kemenangan. Menghadapi Chelsea di musim lalu, ya salah satu pertandingan yang menurut gue juga, terutama sayangnya ketika pertandingan tandang ini ya, Manchester United, yang menurut gue sebenarnya tampil cukup oke, tapi tidak bisa tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ketika Manchester United ini bermain di kandang sendiri musim lalu, ya menahan Chelsea 1-1, menghadapi Liverpool di Anfield musim lalu, Manchester United berhasil membuat kejutan ya dengan menahan Liverpool di kandang sendiri, bahkan punya peluang yang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Di pertandingan pembuka menghadapi Arsenal, kalau gue lihat Manchester United di kandang sendiri musim lalu pun juga berakhir 1-1. Bahkan Manchester United sempat ya punya peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Jadi kalau dilihat dari rekam jejak musim lalu, walaupun musim yang sangat berantakan bagi Manchester United, tapi ketika menghadapi
4 tim tadi di situasi yang sama, artinya kandang maupun tandang, Manchester United ini memiliki hasil yang tidak jelek, bahkan merupakan ada beberapa hasilnya lumayan ya. Sehingga harapannya kali ini Manchester United bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Menghadapi Chelsea imbang, Arsenal imbang, Liverpool imbang, Manchester City menang ketika away ke Etihad. Selain itu ya pertandingan menghadapi Fulham, Burnley, Brentford, tim yang baru promosi Sunderland dan juga Brighton, diharapkan Manchester United bisa mendapatkan poin yang maksimal. Bulan ataupun periode yang berat menurut gue tentu saja ini akan ada di Desember dan juga Januari. Ada Boxing Day, jadwal juga sangat ketat sekali ya di bulan Desember. Misalnya di awal Desember Manchester United harus bermain dengan selisih 3 hari, yaitu adalah menghadapi West Ham United dan juga menghadapi Wolves. Lalu di sekitar Boxing Day sampai dengan tahun baru, Manchester United akan menjalani 2 partai home, menghadapi Newcastle United dan juga Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Ini hampir sama ya, musim lalu pun juga Manchester United kalau tidak salah di periode Boxing Day ini berhadapan dengan Newcastle. Gue ingin mencek ya, ketika Manchester United pada saat itu kalah di kandang sendiri. Iya, pada saat itu di tanggal 30 Desember. Kali ini di tanggal 27 Desember akan menghadapi Newcastle. Wolverhampton pun juga dihadapi di sekitar periode Boxing Day di tahun lalu, di periode musim lalu. Kali ini pun juga menghadapi yang sama nih. Tapi beda dengan musim lalu, pada saat itu di Molineux ya. Gue saksikan secara langsung di West End. Kali ini akan di Old Trafford. Jadi tanggal 27 dan juga 30 Desember ini akan bermain di Old Trafford. Nah, dengan jadwal yang ketat, sangat sempit, ini menurut gue ya akan jadi tantangan, terutama dari sisi kedalaman skuad. Lalu di bulan Januari ini ada jadwal yang menurut gue juga menarik, bagaimana Manchester United dengan selisih 7 hari ya, di tanggal 17 Januari dan juga tanggal 24 Januari akan berhadapan dengan Manchester City dan juga Arsenal, home serta away. Ini juga menurut gue jadwal yang cukup menantang. Jadi bulan Desember dengan jarak yang sangat ketat, yang sangat pendek. Lalu di pertengahan dan juga akhir bulan Januari ini juga dengan menghadapi City dan juga Arsenal ya, di jadwal yang sangat berdekatan. Selebihnya kalau gue lihat menuju akhir musim kompetisi selesai, memasuki misalnya di pertandingan-pertandingan krusial di 10 pertandingan terakhir, Manchester United akan menjalani partai yang juga tidak mudah, menantang menurut gue. Di tanggal 4 Maret akan away ke St. James Park menghadapi Newcastle United, lalu setelahnya akan menghadapi Aston Villa. Ada juga Derby of Roses yang menghadapi Leeds United di tanggal 11 April di Old Trafford. Lalu away ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea di tanggal 18 April. Di bulan Mei cenderung agak sedikit lebih oke jadwalnya, kecuali di awal Mei nih Manchester United akan menghadapi Liverpool di Old Trafford di tanggal 2 Mei. Nah, secara keseluruhan, kalau gue lihat jadwal dari Manchester United ini memang lebih menantang di depan dan terlebih di tengah menurut gue. Dengan yang mungkin lebih lunak, katakanlah seperti itu, di akhir. Namun demikian ini juga hanya perhitungan di awal ya, karena tentu saja Sobat Football United tahu nanti di perjalanan kompetisi ini akan ada cedera, akan ada pemain yang absen, akan ada situasi mungkin yang naik ataupun turun dinamikanya perjalanan klub yang tentu saja akan mempengaruhi permainan dan juga hasil. Tapi kalau dilihat dengan jadwal yang saat ini gua terima dan gua saksikan ya, kunci memang betul ada terutama di 10 pertandingan terakhir. Tidak mudah, tapi kalau Manchester United bisa melalui 9 pertandingan awal bahkan ya, di 9 pertandingan awal, Manchester United punya peluang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik sih menurut gua untuk musim depan. Fakta juga bahwa Manchester United ini tidak berlaga di kompetisi Eropa, ini juga merupakan hal lainnya ya. Artinya memang misalnya di bulan Desember, Januari ini akan ketat, tapi secara keseluruhan Manchester United hanya akan bertanding
sekali sepekan. Dan ini dari sisi recovery misalnya, ini jelas bagus. Namun demikian gue tetap berharap Manchester United bisa terus menambal kedalaman skuadnya ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi perjalanan tim sepanjang musim kompetisi nanti. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football nanti jadwal dari Manchester United ini untuk musim depan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.